Halo, selamat malam sahabat semua. Perkenalkan, saya Arnold Rumere. Saya peduli dengan perkembangan ekonomi masyarakat kampung di Provinsi Papua Barat. Dari 12 kabupaten, satu kota. 12 kabupaten yang memiliki 1.742 kampung dari 207 distrik. Untuk membangun kampung yang maju, mandiri, dan sejahtera, perlu ada kerjasama, ada kegotong royongan, ada partisipasi dari masyarakat dan seluruh aparat kampung yang ada di kampung. Sehingga kampung punya masa depan, punya cita-cita bersama masyarakat kampung dan aparat kampung. Harus bercita-cita untuk menciptakan kampung yang maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, untuk membangun kampung yang maju, mandiri, dan sejahtera, kita butuh satu kampung di Papua Barat memiliki satu unit usaha. Bagaimana caranya? Nah, buka kembali Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008 yang sekarang sudah juga diperbarui sebagai Undang-Undang Cipta Karya. Itu sangat mempermudah kita untuk membangun kampung yang maju, mandiri, dan sejahtera. Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008 Pasal 5 mengatur tentang pemberdayaan. Pemberdayaan terhadap UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di kampung. Kenapa? Untuk melahirkan kriteria-kriteria daripada UMKM itu, yang dimana berdasarkan Undang-Undang UMKM, kriteria untuk mikro dia bawa usaha mikro di bawah 200 juta omsetnya per tahun. Untuk usaha kecil omsetnya 1 tahun di atas 350 juta. Untuk usaha menengah ya di atas 1 miliar. Nah, di 12 kabupaten dari 207 distrik, 1.742 kampung. Menurut catatan saya, menurut pengamatan saya, dari 1.742 kampung ini belum ada catatan terkait dengan pendapatan asli kampung atau pendapatan PAD kampung. Belum ada. Yang omsetnya dalam 1 tahun bisa kita lihat muncul nilai sekitar 350 juta dari unit-unit usaha yang ada di kampung, yang tercatat dalam setiap pertanggungjawaban di setiap akhir tahun yang dibacakan oleh kepala kampung, aparatur kampung bersama masyarakat. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk membangun kampung. Jadi membangun kampung itu tidak bisa 1-2 orang, harus butuh partisipasi masyarakat kampung dan seluruh aparat kampung untuk mewujudkan kampung yang maju dan mandiri. Kampung yang maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, Undang-Undang UMKM tadi, pasal 5-nya mengatur tentang pemberdayaan. Pasal 6-nya mengatur tentang kriteria yang tadi saya sampaikan. Dan pasal 7-nya mengatur tentang fasilitas. Nah, fasilitas-fasilitas terkait dengan modal, fasilitas terkait dengan sarana prasarana. Hari ini di desa atau di kampung itu sudah banyak dana yang ada di sana. Mulai dari dana desa, mulai dari dana ADD yang dari APBD, dana otsus. Jadi di desa itu sudah ada dana sekitar 1 miliar yang harus dimanfaatkan dengan baik.
Dana-dana itu kalau hanya untuk dibangun sebagai bangun infrastruktur tanpa mempersiapkan manusianya atau masyarakatnya dengan tingkat SDM untuk mengenal potensi yang ada pada diri, mengenal potensi yang ada pada masyarakat, dana yang begitu besar percaya tidak dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk itu mari kita sama-sama berpartisipasi, bekerja sama, bergotong royong untuk membangun kesadaran, membangun SDM, membangun mentalitas untuk menciptakan setiap kampung punya satu unit usaha. Untuk kampung-kampung nasional fokus pada pertanian, swasembada padi untuk kebutuhan di masing-masing kabupaten. Yang skala bisnis, untuk kampung-kampung lokal siapkan kebutuhan-kebutuhan akan pangan lokal. Siapkan pertanian skala bisnis juga, peternakan skala bisnis. Beternak babi, ya, pengadaan babi jangan hanya 1 pasang 2 pasang, tapi dikasih kepada unit usahanya, kelompok usahanya 60 ekor dengan ples kandang dan perawatannya. Kalau kita kasih 1 pasang 2 pasang, kelompok usaha yang bersangkutan punya kebutuhan dalam perjalanan babi itu kan 2 tahun sekali baru produktif, bisa beranak. Jadi kalau proses untuk mencapai menunggu 2 tahun produktif, kalau dalam perjalanan babi, contohnya tadi kasih 2 ekor, 1 pasang, pelihara di tahun pertama sebelum menunggu produktif, itu 2 ekor babi sudah dijual karena untuk menjawab kebutuhan keluarga, kebutuhan lain-lain. Untuk itu harus diberikan bibit ternak babi itu 60 ekor paling sedikit dengan fasilitas kandang yang sudah disiapkan. Kita melihat pada fasilitas Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008, fasilitas untuk unit itu satu paling kecil 50 juta. Nah, berarti kalau di Papua ini kita bisa hitung satu unit usaha ternak babi kasih 100 juta. Itu sudah plus kandang dan ternak babi. Paling sedikit ternak babi bibitnya sekitar 60 ekor. Sehingga 2 tahun kemudian kalau babi itu dipelihara dari kebutuhan dari kelompok ternak babi, membutuhkan biaya dalam perjalanan perawatan, 1 tahun kita katakanlah mereka jual 4 ekor. Tahun berikut sebelum produktif mereka jual lagi 4 ekor, 8 ekor lah sudah mereka jual. Masih ada sekitar 42 ekor. Nah, 42 ekor ini kita katakanlah yang jantan itu sebanyak 10 ekor. Yang betinanya tadi 42 berarti sisa 32 ekor. 32 ekor sekali beranak itu bibit unggul loh. Targetkan dapatkan bibit unggul. 1 ekor beranak 5 ekor. 5 kali 35 sudah berapa? Sudah ratusan ekor. Nah, di tahun kedua mereka sudah bisa produktif ternak babinya. Sudah ada ratusan ekor di kandang. Nah, mereka sudah bisa jual lagi ternak induk babi tadi untuk penambahan kandang, perawatan ternak, dan biaya operasional lain-lain. Nah, nilai pemberdayaannya di situ muncul. Kalau kita kasih cuma 1 pasang, 2 pasang, tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Nah, kita coba kaji lagi terkait dengan bidang pertanian. Bidang pertanian, swasembada jagung, swasembada beras. Hari ini di Papua Barat, semua usaha pertanian itu masih skala mikro. Masih skala mikro. Omsetnya untuk 1 tahun bisa kita pastikan bisa mencapai 250 juta atau 350 juta. Untuk itu harus kita genjot bagaimana supaya produktivitas pertanian padi itu dapat mencapai omset dalam setahun 350 juta ke atas. Berarti sudah masuk pada skala usaha kecil
Seperti pun juga tadi babi, kalau sudah mencapai ratusan ekor pada tahun kedua, berarti usaha ternak babi itu sudah bisa masuk pada skala usaha kecil yang omsetnya di atas 350 juta, bahkan 1 miliar. Nah, kalau sudah seperti itu, pertanian dan peternakan, nelayan, dan berbagai macam hasil di kampung yang bisa meraup pendapatan omsetnya sampai dengan kriteria 350 juta ke atas, berarti sudah masuk dalam usaha kecil. Berarti wajib mengantongi izin usaha dagang. Kalau sudah unit usaha di kampung mengantongi izin usaha dagang, entah itu dia dari badan koperasi atau sejenisnya, atau mungkin atas nama perusahaan CV yang ada di kampung, sudah wajib PPN, wajib pajak penghasilan 10% untuk kampung, bahkan kabupaten setempat, untuk pendapatan asli kampung dan pendapatan asli desa. Nah, ini yang harus kita keroyok di Papua Barat, menciptakan satu kampung, satu pengusaha di 1742 kampung. Bayangkan kalau satu kampung ya itu omsetnya 350 juta dalam setahun. Contoh, kita hitung Kabupaten Manokwari, 164 kampung. Omset dari setiap kampung dari berbagai macam unit usaha 350 juta per tahun. Sudah kantongi izin usaha dagang masuk sebagai skala usaha kecil, maka wajib PPN 10% untuk pendapatan daerah Kabupaten Manokwari. Itu sudah 35 juta untuk satu kampung dari omset 350 juta pendapatan kampung. PPN-nya pendapatan penghasilan, pajak penghasilannya sudah 10%, berarti 35 juta dari setiap kampung, kali sudah 35 juta kali 164 kampung. Nah, kalau sudah di tahun pertama kita lihat ada pendapatan sekian dari pendapatan kampung, maka di tahun kedua kita sudah bisa rencanakan bagaimana peningkatan pendapatan, sehingga tidak hanya satu unit usaha yang ada di kampung, tapi bisa 2-3 unit usaha yang omsetnya bisa mencapai 300 bahkan 1 miliar setiap kampung. Kalau satu kampung bisa sampai 1 miliar dari unit usaha, itu sudah PPN-nya sudah bisa kita dapat pajak penghasilan yang berapa? Sudah bisa mencapai 100 lebih pajak penghasilan. Itu kan sudah luar biasa. 100 juta per kampung kali 164 kampung. Sudah berapa miliar yang kita dapat dari pendapatan kampung. Nah, kampung sejahtera, punya pendapatan, punya penghasilan dari setiap unit usaha yang ada di kampung, menyerap tenaga kerja dari kampung itu sendiri. Paling tidak satu kampung, satu unit usaha, dia mampu menyerap sekitar 20 tenaga kerja. Kalau ada 22 unit usaha, berarti sudah ada 40 tenaga kerja di kampung yang dibutuhkan. Kalau ada 5 unit usaha, berarti sudah ada 100 tenaga kerja yang dibutuhkan di kampung. Masyarakat di kampung sudah tidak lagi turun ke kota atau keluar daerah untuk mencari kerja. Mereka cukup berada di kampung untuk melakukan setiap aktivitas dari unit usaha yang ada. Dari berbagai macam unit usaha yang bergerak di sisi pertanian, bidang peternakan, dan bidang-bidang yang lain. Marilah ciptakan kampung-kampung di Papua Barat menjadi kampung-kampung yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sehingga kampung punya pendapatan. Sehingga di tahun-tahun ke depan, kampung bisa membiayai kebutuhan kampung bersama masyarakat berdasarkan pendapatan yang didapatkan oleh kampung, dan juga kampung berkontribusi memberikan pendapatan kepada daerah kabupaten itu sendiri. Pajak 10%, PPN
wajib. Terkait dengan izin usaha dagang, aktifkan bagi unit usaha yang sudah siap. Berkoordinasi dengan Perindakop di masing-masing kabupaten, ada izin-izin. Mari berbagi dengan video ini, dengan tips ini. Saya ingin mengajak untuk semua entrepreneur chef yang ada di Papua Barat yang peduli terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Papua Barat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Mari kami berbagi pengalaman sehingga ke depan di tahun-tahun yang akan datang banyak tercipta kampung-kampung mandiri, maju dan sejahtera di Provinsi Papua Barat yang luar biasa, yang memberikan kontribusi kepada kampung, kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, bahkan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Untuk itu, dengan video ini saya mengajak semua sahabat-sahabat yang peduli dengan kampung di Papua Barat untuk kesejahteraan masyarakat. Mari terus bergiat untuk membangun kampung demi masa depan kampung di Papua Barat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Salam sahabat kampung semua.